AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Apakah benar sekarang dana pensiun yang biasanya dibayarkan setiap bulan akan diubah menjadi pencairan sekaligus hingga 1 miliar? Dan apakah benar bahwa aturan baru soal pesangon PNS dan ASN yang sudah lama pensiun akhirnya disahkan secara resmi oleh pemerintah? Ini bukan lagi sekadar isu atau spekulasi di grup WhatsApp. Hari ini kita akan bongkar informasi paling aktual dan resmi yang sudah ditandatangani dan diumumkan langsung oleh pemerintah pusat lengkap dengan dasar hukumnya. Banyak pensiunan di Indonesia, terutama yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai ASN, guru negeri, tenaga kesehatan, hingga pegawai teknis daerah merasa heran dan bingung kenapa uang pensiun mereka terasa begitu lambat cair atau bahkan belum juga mengalami kenaikan, padahal harga kebutuhan pokok terus meroket. Kini ada perubahan besar yang sedang disiapkan dan sebagian di antaranya sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah. PP terbaru yang mengatur tentang skema baru pesangon dan dana pensiun yang bisa dicairkan sekaligus. Pemerintah melalui kerjasama antara Taspen, Kementerian Keuangan, dan Presiden Prabowo telah menandatangani regulasi yang bisa mengubah cara para pensiunan menerima haknya. Bukan lagi sekedar 3 juta atau 5 juta per bulan, tapi dalam kondisi tertentu terutama bagi pensiunan lama, ada kebijakan yang memungkinkan pencairan dana hingga 1 miliar langsung masuk rekening. Tapi bagaimana syaratnya? Ini apakah semua bisa dapat? Apa saja kategori yang termasuk? Dan apakah ini benar-benar sudah berjalan atau masih dalam tahap rencana? Bagi Anda yang selama ini hanya mendengar kabar simpang, siur dan belum mendapatkan kepastian dari lembaga resmi, video ini akan menjadi jawaban paling utuh dan lengkap. Kami telah merangkum semua pernyataan resmi, isi regulasi terbaru, hingga proses pencairan yang akan segera berjalan dalam waktu dekat. Jangan sampai salah langkah, karena kebijakan ini akan berdampak langsung pada masa depan keuangan Anda dan keluarga. Nah, setelah kita tahu bahwa ada perubahan besar yang sedang berjalan, sekarang waktunya kita kupas, tuntas satu persatu secara mendalam dan tidak setengah-setengah. Kita mulai dari sumber utamanya dulu. Karena banyak sekali informasi yang beredar di luar sana yang ternyata hanya potongan-potongan saja, tidak utuh, bahkan ada yang dipelintir sedemikian rupa sehingga menyesatkan. Yang terbaru, peraturan pemerintah atau PP yang mengatur skema baru pesangon ini sudah resmi ditekan. Dan kalau kita baca langsung isi dokumennya, di sana tertulis jelas bahwa pemerintah sekarang sedang mendorong sistem pencairan dana pensiun tidak lagi hanya berbentuk bulanan, tapi bisa sekaligus. Namun tentu saja ini bukan berarti semua orang langsung dapat 1 miliar ke rekening. Jadi ada mekanisme, ada ketentuan, dan ada fase implementasinya. Yang paling menarik dari aturan baru ini adalah semangat pemerataan dan keadilan bagi pensiunan lama. Kita tahu betul bahwa banyak di antara Anda yang sudah pensiun 15 bahkan 25 tahun lalu hanya menerima uang pensiun di bawah 2 juta per bulan. Padahal pengabdian sudah dilakukan seumur hidup dari zaman Orde Baru sampai reformasi. Nah, ketimpangan inilah yang sekarang sedang dicoba diperbaiki oleh pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan. Mereka melihat bahwa tidak adil rasanya jika pensiunan yang baru pensiun hari ini bisa langsung mendapat tunjangan pensiun 6 juta per bulan. Sementara yang pensiun 2 dekade lalu masih menerima 1,5 juta. Maka skema baru ini dibuat untuk menjawab itu semua. Di dalam aturan yang disahkan disebutkan bahwa Taspen dan BKN akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun daftar pensiunan yang memenuhi kriteria pencairan sekaligus. Beberapa kategori utama yang diprioritaskan adalah pensiunan yang sudah tidak memiliki tanggungan pembayaran rutin yang termasuk kategori rentan secara ekonomi, serta mereka yang masa baktinya panjang dan belum pernah menerima tunjangan tambahan selain dana bulanan. Jadi kalau Anda termasuk dalam golongan ini, peluang untuk menerima pencairan sekaligus bisa saja sangat terbuka. Apalagi bagi pensiunan yang sebelumnya hanya menerima pesangon kecil, sekarang diatur ulang nilainya, agar bisa disesuaikan dengan nilai tukar dan inflasi hari ini. Inilah kenapa angka 1 miliar muncul. Bukan karena semua orang akan langsung terima segitu, tapi karena itu adalah bentuk maksimal dari total dana yang dihitung ulang berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir, dan hak yang belum terpenuhi. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, kapan cairnya? Dan ini penting untuk diperhatikan. Pemerintah tidak serta-merta langsung mentransfer uang itu dalam semalam. Proses validasi sedang dilakukan dalam 3 tahap besar. Tahap pertama adalah verifikasi data pensiunan oleh Taspen, di mana seluruh data lama diolah ulang secara digital.
Jadi bagi Anda yang dulu pensiun tahun 1998 atau 2003 dan datanya masih tertulis, manual atau ada kekurangan dokumen, ini adalah waktu yang tepat untuk menghubungi kantor, taspen terdekat atau via layanan daring yang sudah disediakan or. Tahap kedua setelah data diverifikasi adalah proses perhitungan ulang dana. Ini dilakukan berdasarkan indeks, masa kerja dan struktur gaji saat pensiun ditambah nilai inflasi yang dihitung dari tahun terakhir Anda bekerja. Barulah di tahap ketiga, proses pencairan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menariknya, menurut informasi resmi dari pihak Taspen dan Kementerian Keuangan, pencairan awal untuk kelompok prioritas sudah dimulai dalam minggu ini. Tapi jangan khawatir kalau Anda belum termasuk gelombang ini, karena pemerintah menjamin bahwa pencairan akan terus berlangsung secara bertahap hingga semua golongan pensiunan yang memenuhi kriteria bisa menerima haknya secara adil dan transparan. Makanya meskipun prosesnya terasa lambat, sebenarnya itu adalah upaya untuk memberikan hasil terbaik tanpa kesalahan yang berakibat fatal. Jadi kita perlu sabar dan terus mengikuti update resmi supaya tidak terjebak dalam kekecewaan yang tidak perlu. Selain masalah pesangon, sebenarnya pemerintah juga tengah membahas berbagai kebijakan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan pensiunan PNS di tahun 2025. Misalnya, ada pembahasan mengenai kenaikan tunjangan pensiun yang akan disesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Ini menjadi kabar baik, karena selama ini tunjangan pensiun yang diterima seringkali tidak cukup untuk menutup biaya hidup yang terus naik. Misalnya dengan adanya penyesuaian ini diharapkan para pensiunan bisa merasa lebih nyaman dan tidak terlalu khawatir soal keuangan sehari-hari. Namun tentu saja ini juga memerlukan proses yang matang agar anggaran negara tetap sehat dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga sedang mengkaji ulang berbagai program kesehatan dan jaminan sosial bagi para pensiunan. Kabar besar ini juga membuka peluang besar bagi para pensiunan yang selama ini belum pernah menerima pesangon sama sekali, atau hanya menerima sebagian kecil. Ini kesempatan untuk memperbaiki keadaan dan menutup masa lalu yang mungkin terasa tidak adil. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin merasa selama ini kurang beruntung atau tidak mendapatkan hak secara penuh, jangan menyerah. Jangan sampai ini hanya menjadi isu sesaat yang hilang begitu saja setelah dibicarakan. Perjuangan untuk keadilan dan hak pensiunan harus terus dijaga oleh kita semua, baik pensiunan aktif maupun keluarga mereka, agar masa depan para ASN yang sudah pensiun benar-benar lebih baik dan terjamin. Jangan lupa pula untuk terus beraktivitas ringan yang bisa menjaga tubuh tetap fit serta konsumsi makanan bergizi agar tubuh tetap bugar. Dengan tubuh yang sehat, segala rencana dan impian di masa pensiun bisa diwujudkan dengan lebih baik. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak, Ibu untuk selalu waspada terhadap informasi yang beredar dan tetap fokus pada sumber resmi perkembangan pencairan pesangon. 1 miliar ini adalah kabar besar yang harus disambut dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Perhatikan setiap pengumuman dari Korpri Kementerian Keuangan dan BKN serta aktiflah dalam bertanya jika ada hal yang belum jelas. Bersama-sama kita bisa memastikan bahwa hak-hak pensiunan terpenuhi dengan baik dan masa pensiun menjadi masa yang membahagiakan. Terima kasih sudah setia mengikuti video ini. Jangan lupa untuk terus update informasi di AD Channel agar tidak ketinggalan berita-berita penting dan solusi nyata untuk kesejahteraan pensiunan di Indonesia. Mari kita saling dukung dan sebarkan kabar baik ini agar semakin banyak saudara kita yang tahu dan bisa memanfaatkan haknya dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kabar baik ini segera menjadi kenyataan bagi kita semua. Salam AD Channel.